Semua di Jakarta ada 11 juta lebih penduduknya. Ya. Ngecek satu-satu tidak mungkin, ambil kategori. Ya. Jadi kita ambil kategorinya, Pak David. Ya. Masya Allah. Kenapa? Karena kita tidak mengambil hikmahnya. Nah, mengambil hikmah ini penting sekali bagi kita semua di dalam kita bekerja di pemerintah. Ya. Kenapa? Karena kita akan ketemu banyak hal. Baru jalan di kampung aja nih, Ya. naik sepeda, naik motor, naik mobil, itu ketemu banyak kenyataan tuh. Tinggal kita mau lihat itu sebagai bahan refleksi, ambil hikmah, atau itu sebagai pemandangan. Gak dilewati. Nah, ini saya mau menyampaikan ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Masya Allah. Ya, ya. Ketika kita jalan di kota ini, melewati kota ini, lalu kita reflektif nih. Kota ini untuk siapa ya? Jadi kota ini kan untuk penduduknya, bukan? Ya. Dan penduduknya itu memiliki kebutuhan yang bervariasi. Terus bagaimana ya memastikan supaya semua penduduk itu bisa merasakan kenyamanan yang sama? Semua, bukan satu. Ya. Nah, kalau kita bisa bicara semua, di Jakarta ada 11 juta lebih penduduknya. Ya. Ngecek satu-satu tidak mungkin, ambil kategori. Ya. Jadi kita ambil kategorinya, Pak David. Ya. Ambil kategori, kalau dalam kategori-kategori ini mereka terfasilitasi, insya Allah yang lain terfasilitasi. Lalu ambil kategorinya, 4 kategori. 1, lansia. Apakah kota ini ramah untuk orang-orang berusia lanjut? Mengapa kita bilang lansia? Itu orang tua kita. Ya. Kalau ketemu orang tua, jangan pandang seperti orang tuanya si Anu sedang memberikan rahimnya untuk generasi baru ke depan kita nih. Ini ibu hamil. Yang ketiga, perempuan ibu hamil ya. Ketiga, anak-anak. Mereka itu tidak memiliki kapasitas seperti orang dewasa dalam berpikir, dalam nakar dalam masyarakat ini. Kita pikirkan fasilitasnya, insya Allah seluruh yang lain akan bisa menggunakan fasilitasnya. Insya Allah. Ya, ya. Begitu 4 ini dapat. Ya. Begitu sebuah tempat ramah buat lansia, insya Allah buat yang usia 30-40 pasti ramah. Ya. Begitu sebuah tempat ramah untuk ibu hamil, pasti insya Allah untuk yang lainnya pasti dapat. Ya. Untuk anak. Nah, jadi kita ingin Jakarta menjadi kota yang ramah itu. Dan itu artinya yang kita kerjakan bukan sekedar menengok ke belakang dan mengkoreksi, bukan. Yang penting adalah semua yang dimulai sekarang harus ramah 4 itu. Yang kemarin pelan-pelan dikoreksi. Sehingga nanti kita memulai babak baru. Ya. Jadi sekarang kalau kita lihat ada pembangunan trotoar, maka langsung lihat di situ ada penanda untuk Itu batasan buat orang dagang kaki 5, Pak. ya. Nah, itu bagian dari proses pembelajaran juga. Kadang-kadang trotoar udah jadi enak bener nih kalau buat motor lewat Lah, gitu. iya. Ya. Jadi ini bagian dari proses belajar kita. Iya, Pak. Siap. Nah, tapi benar, kita bangun trotoar, perhatikan itu. Begitu membangun gedung yang sekarang baru, Ya. maka harus ada jalur untuk kursi rodanya. Kita perhatikan yang dulu belum, yang sekarang harus Ada. Jadi, kita ingin di kota kita 4 kelompok ini dipikirkan, disiapkan infrastruktur pendopangnya sehingga mereka bisa berkegiatan dengan baik. Ya. Lalu mereka dapat kesempatan belajar, Ya. kesempatan mengembangkan diri. Ya. Itu sebabnya kenapa kita bersyukur sekali. Bu Kadis, Pak Bian, kita di Jakarta, dan mungkin ini yang keberapa di Indonesia ini? Kedua. Yang kedua di Indonesia, ada sebuah pesantren tahfiz khusus untuk penyandang disabilitas. Masya Allah. Tepuk tangan, kita beri tepuk tangan. Masya Allah. Ini kedua. Alhamdulillah, ya Allah. Yang pertama ada di Sleman ya. Sleman. Sleman. Kebetulan saya rumah asal saya di Sleman sana tuh, di Jogja. Itu di Sleman sana ada satu Pesantren tahfiz difabel. tahfiz difabel. Nah, ini adalah sebuah terobosan baru.
pesan utamanya adalah satu, kita fasilitasi, yang kedua, yuk kita rame-rame ikut memfasilitasi agar para penyandang disabilitas atau penyandang atau difabel Difabel, ya. itu bisa mendapatkan kesempatan yang setara dengan yang lainnya. Iya. Bila itu terjadi, maka insya Allah kita akan bisa mengatakan pada diri kita sendiri bahwa kita sudah ambil bagian kita di dalam memastikan bahwa Jakarta adalah untuk semuanya. Masya Allah, kita beri tepuk tangan. Jakarta bisa, untuk anak-anak bisa, untuk ibu hamil bisa. Insya Allah juga kawan-kawan yang difabel pun juga bisa menikmati fasilitasnya. Ya, Begitu makanya ya, saya bilang kalau pada bikin rumah, ya, kalau bikin gedung, pokoknya merencanakan bebas lah kreasinya. Ya. Terus pikirkan, 4 ini kalau datang namu bisa nggak nih? Betul. Ya. Kalau ada orang tua mau datang, namu bisa nggak nih? Ya. Kalau ada penyandang disabilitas datang, namu bisa nggak nih? Ya. Kalau nggak bisa, yuk diperbaiki yuk. Kenapa? Karena sebagian daripada kita adalah memang masuk 4 kategori itu. Iya, betul. Baik. Pak Gubernur, hari ini kita melihat Pak bahwa dari Basnas, Basis Provinsi DKI Jakarta pun turut berpartisipasi